Sobat IMC Podcast Corner, acara kesayangan Sobat IMC semua ya, yang haus untuk mencari informasi masalah kesehatan, yang nggak pakai hoax tapi langsung dari ahlinya, pasti rajin banget mantengin IMC Podcast Corner ya. Apalagi bareng saya Lini Diandra yang nggak selalu sendirian, karena selalu ada teman di sini, narasumber yang tentunya keren-keren, ahli di bidangnya, dan juga tentunya berpengalaman ya. Oke, hari ini Lini masih ada di IMC Pulau Mas dan kita akan menghadirkan seorang dokter cantik akhirnya. Karena dari kemarin tuh dokternya ganteng-ganteng, gak cantik. Kayak yang penyiarnya juga nih, Mbak Leni nih. Oke, ada Dr. Stacy Benedicta, MCAT Kailin, spesialis ortopedi dan juga traumatologi ya. Kalau dokternya kayak begini kayaknya aduh, meskipun gak sakit periksa aja deh ke dokter. Jangan dong, harus kalau sakit dong. Harus kalau sakit. Tapi kalau mau ketemu di luar boleh lah. Ngopi-ngopi cantik gitu ya dok dong. ya. Oke dok, ini nih yang kita bahas sekarang nih sebenarnya sering banget dianggap sesuatu yang sepele gitu ya dok ya. Kayak misalnya aduh badan gak enak nih gara-gara keseleo gitu kan. Tapi ya udah abis keseleo nggak ada tindak lanjut apa-apa gitu kan. Nah makanya tema kita keseleo jangan dianggap remeh, kenali yuk penyebab dan cara mengobatinya. Oke. Mengenali keseleo kita harus kenalan dulu berarti sama si keseleo ini nih. Jadi sebenarnya keseleo itu yang seperti apa sih dok? Apa sih keseleo itu? Keseleo ini kayaknya kalau kita ngomong sehari-hari hampir mungkin dari segitu banyak nggak mungkin lah kita nggak pernah keseleo ya. Iya benar. Kan? Mbak Leni udah pernah keseleo belum? Kayaknya sering dok. Sering. Aku bahkan ya kayak baru bangun tidur. Biasa kan kalau bangun tidur kan main handphone posisinya begini nih dok, miring gini kan, tiba-tiba pas sudah handphone disimpan loh kok sakit ya bagian sini. Ya, itu keseleo bukan sih? Mungkin bisa aja ya, tapi yang kita bahas hari ini lebih ke pergelangan kaki lah ya, ke ankle. Jadi keseleo yang kalau kita sering lagi jalan terus kelewatan satu anak tangga nih, sering banget kan, atau lagi lompat-lompat main terus jatuh ketekuk kakinya. Jadi yang kita sebut keseleo itu kalau di bahasa medisnya ya itu ankle sprain sebenarnya. Ankle sprain. Jadi ankle sprain itu apa sih sebenarnya? Jadi pergelangan kaki kita kan kompleks nih ya bentuknya. Itu dia ada ligamen-ligamennya, jadi nggak cuma tulang aja yang kita lihat, tulang kering, terus tulang mata kaki, terus tulang kaki, udah cuman gitu doang. Enggak, karena di dalamnya masih ada ototnya lagi, terus ada ligamennya. Nah yang sering cedera ini adalah dari ligamennya ini, karena posisi jatuhnya yang nggak pas. Gitu. Itu bahkan kadang-kadang suka ada sampai bengkak gitu loh dok, bener ya dok? Bener banget. Biasanya penanganan pertamanya pasti diurut. Ya kan? Iya, pasti nih Sobat IMC pasti ngerasa juga ya. Kayaknya emang keseleo udahlah gampang urut, biasanya kan begitu dok. Soalnya tukang urut kayaknya nanti kalau ke dokter nggak diapa-apain malah disuruh operasi lagi gitu kan. Mending ke tukang urut aja, pasti 3 hari kelar katanya gitu. Atau abis ke tukang urut nanti sembuh lah habis itu katanya gitu. Gitu sering atau misalnya cukup pakai minyak yang panas-panas misalnya kayak gitu ya dok ya. Nah jadi kita hari ini mungkin kita bahas lebih ke arah yang gimana sih penanganan yang bener nggak sih harus ke dokter itu kenapa sih nanti kita bahas banyak lah ya. Iya oke. Nah dok, berarti kalau keseleo itu udah pasti kalau ngomongin rasanya ya sakit ya, tapi mungkin bisa nggak sih dibedakan dengan masalah-masalah pada kaki lainnya? Kan kadang-kadang ada juga tuh dok, bukan cuma keseleo ya, masalah-masalah pada tulang kaki itu. Ini yang membedakan tuh biar kita bisa tahu gitu loh, ini gejalanya keseleo atau bukan tuh yang seperti apa dok? Jadi gini, pertama harus ada traumanya bener-bener nih. Jadi dia sering jatuh dengan posisi kakinya nekuk. Jadi misalnya ini kan kaki ya. Kakinya gini, nah nekuknya ke dalam nih, seringannya gini. Iya kan. Nah, seringannya gini cekrek gitu. Jadi posisi jatuhnya nggak pas, seringannya pas lagi apa? Entah dia jatuh karena di jalan yang nggak rata ya, misalnya karena licin. Terus misal di jalan yang batu-batuan, terus sepatunya nggak pas, jadi nekuk jatuhnya. Atau kayak olahraga nih, misalnya olahraga yang kayak cutting ya. Jadi cutting tuh motong gitu. Yang paling sering kena tuh kalau lagi sepak bola ke tackle deh. Nah kayak gitu. Terus habis itu kadang-kadang awalnya bengkak dulu, habis bengkak kita lihat nanti
dia bisa jalan nggak abis itu. Seringannya kalau cuman yang ringan-ringan sih masih abis itu masih bisa jalan. Tapi kalau yang berat kadang-kadang udah sampai nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri lagi dia. Gitu. Abis itu nanti beberapa hari akan diikutin dengan makin bengkak, terus udah gitu biru, kadang-kadang tuh kan sering biru banget tuh, karena masih dipakai jalan lagi, dipakai aktivitas, kayaknya nggak apa-apa, cuman cuman gitu doang, terus dipakai jalan tetep. Jadi seharusnya kalau kita mengalami keseleo itu memang harusnya diistirahatin dulu mendingan. Jadi daripada tambah cedera kan, lebih baik diistirahatin dulu. Berapa lama dok seharusnya? Paling nggak itu untuk ini tergantung dari derajatnya. Jadi kalau misalnya yang ringan itu kita bisa istirahatin. Kirain derajat Brahmana. Bukan ya? Kasta dong itu. Jadi itu lihat dari derajatnya. Kalau misalnya yang ringan itu jadi dia kalau ankle sprain itu ada 3 derajat. Grade 1, grade 2, grade 3. Grade 1 itu sebenarnya hanya sprain. Jadi cuma ligamennya itu kayak ketarik aja. Kalau yang derajat 2 itu udah mulai sedikit robek. Yang derajat 3 total robek. Nah, itu nanti tergantung lagi penyembuhannya. Kalau derajat 1 sih mungkin 1-3 minggu dia udah bisa sembuh. Kalau yang derajat berat bisa sampai bulanan. Bahkan kadang-kadang kalau nggak diterapi dengan benar, efeknya adalah nanti menyebabkan jadi kronik. Jadi bolak-balik jatuh, bolak-balik nggak stabil, itu rasanya. Jadi makanya untuk tahu berapa derajat si kerobekannya itu ya dok ya, makanya harus ditangani oleh dokter gitu ya dok ya. Oke, jadi seandainya nih kita keseleo, terus langsung datang ke dokter Stacey, ini biasanya penanganannya tuh apa dok? Langkah pertama, kemudian apalagi? Karena tadi dokter juga sempat mention kan ya, orang kebanyakan takut dioperasi kalau sampai ke dokter. Emangnya ada dok akibat keseleo sampai dioperasi itu ada? Ada, tapi itu kalau yang dioperasi tuh biasa kalau yang udah kronik. Jadi kronik dan dia tidak stabil. Artinya gimana? Artinya dia udah berulang-berulang, nggak ditangani dengan benar, terus kemudian mungkin nggak fisioterapi atau rehab dengan baik. Terus kalau tiap kali jalan rasanya nggak stabil. Jadi rasa nggak stabil tuh gimana? Kalau jalan rasa pergelangan kakinya tuh kayak mau lari sendiri gitu, rasanya giving way kalau kita bilang. Nah kalau yang udah seperti itu terus kita cek juga memang nggak stabil, itu baru operasi. Tapi kebanyakan sebagian besar kasus pada keseleo ini kalau datang ke dokter kemudian kita pasti cuman penanganan pertama adalah rise, makan nasi. Oh bukan makan nasi. Jadi gini, rest ya kan intinya. Harus diistirahatin. Jadi istirahat tuh bukan istirahat total, tapi istirahat dia tidak boleh jalan dulu sementara. Ataupun kalaupun jalan pakai tongkat lah. Jadi jangan napak, intinya gitu. Waduh. Iya, jadi kesannya kok lebay banget ya gitu ya. Gitu. Kemudian I-nya tuh ice. Jadi kompresnya pakai es. Bukan pakai anget-anget minyak kutus-kutus, minyak apa lagi ya? Pokoknya yang macam-macam minyak-minyak itulah. Ya, jadi pakai es aja cukup. Tinggal esnya dikompresin sehari 4 kali sampai 6 kali sekitar 10 sampai 15 menit. Gitu, boleh. Kalau misalnya esnya masih gemuk yang langsung dari kulkas, pakai handuk aja biar nggak sakit. Kalau nggak pakai ice pack. Ice pack yang buat olahraga itu tuh. Gitu. Kemudian C-nya apa? C-nya compression. Compression itu kalau pernah lihat yang perban coklat tuh, pakai itu aja dibebet dulu sementara. Yang terakhir elevation. Jadi kalau misalnya duduk atau tiduran, lebih baik kakinya tuh ditinggiin lebih tinggi dari jantung. Nah kalau ke dokter diapain? Nanti kita evaluasi lagi. Biasanya sih memang kalau pas fase akut itu kita agak susah ya menilainya dia unstable atau gimana. Tapi kalau misalnya orang yang aktif nih kayaknya nggak bisa diem nih gitu. Kalau derajatnya berat, bengkak banget sampai biru banget, kadang-kadang perlu mungkin antara kita kasih brace atau kalau sampai parah banget bisa di gips dulu paling nggak 2 minggu aja gitu supaya dia diem. Jadi dengan dikasih brace dia kan ada kesempatan dia untuk diem, untuk dia healing, untuk dia sembuh ligamennya dengan sendirinya. Karena kalau misalnya nih kita pakai jalan terus nggak apa-apa, dia mau sembuh robek lagi, mau sembuh robek lagi, gitu. Ini biasanya perlu berapa lama sih dok proses penyembuhan yang pernah dokter tangani ya gitu, yang mungkin kan tadi ada level-levelnya gitu ya, ada derajat-derajatnya. Yang level medium deh yang mungkin cukup umum gitu ya dialami sama orang-orang. Biasanya berapa lama membutuhkan
waktu penyembuhan? Nah, penyembuhannya kalau yang medium nih, medium rare atau medium well done? Enggak ya. Kalau misalnya seperti itu kita paling cuma sekitar 3 sampai 6 minggu. Jadi pertama kali datang kalau misalnya bisa dia istirahatin, entah di gips dulu atau dipakein brace itu 2 minggu. Habis itu dia boleh jalan. Tapi dengan catatan harus dilakukan fisioterapi. Tujuan fisioterapinya apa? Tujuannya itu untuk melatih dia balancing, kekuatannya, range of motionnya, jadi pergerakan ankle-nya, untuk menyiapkan dia kembali ke nanti aktivitas hariannya. Entah dia mau olahraga lagi atau mau aktivitas harian naik turun tangga, jadi siap. Pertama, kedua tujuannya rehabilitasi ini juga supaya dia cepat balik, jadi nggak mudah gampang cedera lagi ke depannya. Oh gitu ya dok ya, bisa diantisipasi berarti supaya ke depannya nggak gampang cedera lagi gitu. Bisa dong. Oke. Gitu, gimana caranya? Nah pertama yaitu latihan balancing. Jadi kalau sering lihat nanti mungkin di fisioterapi akan ada latihan untuk main trampolin. Supaya jatuhnya pas gitu. Itu tuh ternyata memang untuk melatih balancing ya dok melatih ya? Balancing. Tinggal di spuring aja kalau udah balance. Nah, kayak mobil ya. Oke, pertama, kedua nanti ada latihan lagi yang paling gampang nih pakai handuk ya. Jadi pakai handuk kemudian digulung nanti di curl gitu, jadi jadi telapak kakinya digulung-gulung gitu. Kemudian latihan heel raise. Jadi kalau heel raise itu latihan jinjit-jinjit aja di rumah supaya ototnya pergelangan kaki itu bisa kuat. Setelah itu jangan lupa nanti kalau udah sering nih, saya tahu nih saya sering jatuh nih kepleset, pakai sepatunya yang tepat. Jangan misalnya nih udah tau nanti mau hiking, pakai sepatunya yang licin misalnya, atau jalanannya udah tahu mau batu-batu, pakai sepatunya hak tinggi. Jadi selalu gunakan sepatu yang tepat. Gitu. Ya iya kali, masa mau hiking pakai high heels ya, sobat IMC coba deh please. Biar dapat foto cantik. Saking demi foto cantik kayak hiking tapi pakai high heels ya, iyalah keseleo ya dok ya. Oke. Jadi terapinya juga ada ya dok ya, selain pengobatan ada terapi juga yang pasti tentunya konsultasikan dan harus di bawah pengawasan dokter gitu ya dok ya. Kalau misalnya olahraga dok, apa yang harus, olahraga jenis apa gitu loh yang harus kita agak sedikit waspadai gitu, maksudnya gerakan-gerakannya. Karena mungkin kalau orang menganggap olahraga yang low impact kayak misalnya yoga, pilates kayak gitu, merasa bahwa itu olahraga yang aman karena low gitu kan. Tapi kalau yang high impact tuh orang mungkin agak-agak worried nih, ada keseleo-keseleonya. Kalau dari versi dokter sendiri nih, olahraga jenis apa yang biasanya punya resiko lebih tinggi terhadap cedera? Nah, yang lebih gampang cedera, satu olahraga yang cutting, intinya high contact ya, body contact lah. Jadi ya olahraga kayak tadi basket, bola, futsal dan kawan-kawannya tuh, hoki yang gampang ke tikung gitu. Nah yang sering juga kayak misalnya olahraga jogging atau lari itu juga hati-hati, karena kalau misalnya permukaannya dia nggak rata dan kita balancing yang nggak bagus, itu kan gampang sekali kena gitu. Nah itu yang kita harus perhatiin supaya jangan sampai balancing kita nggak bagus, kita masuk jeglongan atau apa, jatuh, mendaratnya salah gitu. Kalau yoga atau pilates sebenarnya oke banget. Kenapa? Karena dia melatih semua kekuatan otot kan, untuk balancing juga. Satu lagi yang bisa dilatih adalah berenang juga bisa. Jadi bisa gitu ya dok? Jadi kalau mau lari di air, nah itu menguatkan otot ankle banget. Selain itu juga bisa meningkatkan kesaktian ya di atas air ya. Siapa tuh bisa di atas air ya larinya ya. Waduh berat kayaknya. Oh gitu ya dok ya. Sama kalau misalnya memang udah pengen lebih aman lagi, sepeda juga aman untuk menguatkan otot ankle, karena kan ada gerakan kayuhnya ya. Nah itu kan bisa untuk menguatkan otot ankle. Oke. Dok sedikit lagi kalau misalnya kita sampai dioperasi nih dok, misalnya amit-amit ya kita sampai dioperasi, nah itu proses pemulihannya berapa lama dan benar-benar bisa sembuh total nggak sih dok? Kita harapin dengan operasi itu harusnya bisa sembuh. Tapi tetap lagi kembali, jangan habis setelah operasi selesai. Enggak, setelah operasi akan ada tahapannya lagi untuk fisioterapinya lagi. Gitu. Nah pemulihannya mungkin sekitar 3 bulan lah untuk penyembuhan. Kalau lukanya sih mungkin 2 minggu udah selesai ya. Tapi kan untuk penyembuhan yang kita operasinya itu kan kita lihat nanti di dalamnya, di mana cederanya, apa yang terjadi, itu bisa sampai 3 bulanan. Tapi dari waktu itu kita akan bertahap nanti
ada program-programnya untuk penguatannya lagi semua. Seperti itu. Oke, tuh gara-gara keseleo tuh. Atau mungkin orang seringnya gara-gara keserimpet tuh. Nah, keserimpet heelsnya ketinggian. Nah, itu dia. Jadi ternyata masalah-masalah yang kita anggap sepele itu tidak selamanya kita harus menanganinya dengan sepele juga ya, Sobat IMC ya. Jadi sebaiknya, apalagi kalau sudah sampai mengganggu nih ya, mengganggu bahkan sampai ke kualitas hidup kita ya. Namanya kalau kita hidup dengan nyeri yang didiemin aja kan mengganggu kualitas hidup Iya, juga ya dok ya. betul. Menurunkan kualitas hidup, kita jadi susah ngapa-ngapain, bahkan mau ke mall pun nggak bisa jadinya ntar. Jadi lebih baik mendingan segera konsultasikan dengan dokter. Oke dok, tipsnya dong sedikit lagi nih seputar keseleo dok untuk Sobat IMC. Oke, tipsnya jangan lupa selalu latihan penguatan otot. Ya, jadi kalau memang udah sering cedera, sebelumnya udah sering jatuh keseleo, berarti ada sesuatu. Entah karena kita punya laxity, jadi laxity itu cenderung lentur. Jadi cenderung kalau misalnya jatuh gampang keseleo gitu. Kedua, pemilihan sepatunya, alas kaki lah, terutama ya alas kaki, entah sendal, sepatu itu harus tepat sesuai dengan medannya. Intinya itu. Iya, Gitu. Dan ketiga, jangan lupa Sobat TMC, kalau misalnya keseleo langsung ke rumah sakit. Nah, Itu yang paling penting. Atau paling enggak udah cari es, langsung kompresin, udah. Iya. Gitu. Kalaupun mau ke rumah sakit, mau cari dokter Stesi di IMC Pulau Mas, ini hari apa nih dok adanya dok? Saya ada tiap hari, jadi jadwalnya juga tiap hari, biasanya pagi, ada sore, nanti bisa lihat di webnya atau bisa di chat ya, kalau sekarang bisa di WhatsApp. Oh, kenapa ada setiap hari? Karena keseleo itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja ya dok. Beda sama yang lain, jadi dokter Stesi harus standby terus ya di sini ya. Oke, dan jangan lupa juga nih Sobat IMC, kalau pengen tahu informasi lebih banyak tentang Rumah Sakit IMC, follow Instagramnya @rs.imc. Udah follow belum dok? Udah dong, Udah ya, harus wajib pertama ya. kali wajib. Syarat untuk menjadi dokter IMC adalah follow Instagramnya. Dan juga tentunya saksikan terus IMC Podcast Corner di channel YouTube kita, yaitu RSIMC ya. Jangan lupa subscribe, mau komen, mau nge-like kita silahkan ya dok Boleh, ya. nanya di situ juga boleh berarti ya? Boleh dong. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Stesi untuk Sama-sama. waktunya. Itulah tadi Sobat IMC, keseleo jangan dianggap remeh. Kenali cara penyebab dan cara mengobatinya bersama tadi Dokter Stesi ya dari IMC Pulau Mas. Dan itulah tadi IMC Podcast Corner hari ini bersama saya Leni Diandra. Kita pamit dulu untuk ketemu lagi di episode-episode berikutnya yang tidak kalah menariknya tema-temanya dengan yang hari ini ya. Oke, saya Leni Diandra. Bye-bye.